Mari kita masuk dalam doa. Segala puji, hormat, dan kemuliaan kami kembalikan kepada Engkau ya Tuhan, Allah yang maha baik, Allah yang maha kasih, Allah yang maha setia, untuk apa yang Engkau telah lakukan dalam hidup kami sehari lewat sehari. Dan khususnya pada pagi hari ini, pada hari Tuhan, hari kemenangan ini, Engkau masih beri kesempatan kepada kami datang ke rumah Tuhan untuk menyembah Engkau, untuk memuji nama-Mu, dan teristimewa pada pagi hari belajar sebagian daripada firman-Mu. Tuhan, berfirmanlah, kami siap mendengar. Bukan saja sekedar mendengar Tuhan, menyimpan baik-baik dalam hati. Tapi bukan hanya itu saja Tuhan. Kami mohon Kau jamah hati kami, sehingga kami dapat menghidupi kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami ini. Pada waktu sebentar kami keluar meninggalkan gereja-Mu, kami tahu apa yang harus kami lakukan yang menyenangkan akan hati-Mu. Biar Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami dengan begitu leluasa. Berkata-katalah kepada kami Tuhan, setelah Engkau mengampuni dosa dan kesalahan kami, ketika Engkau mau sucikan kembali akan hati kami yang najis ini. Kami tidak tahu ya Tuhan, ada berapa banyak yang telah menyakiti akan hati-Mu. Tuhan yang tahu semuanya ini, baik itu dalam perkataan kami, di dalam tingkah laku kami, di dalam iman kami yang seringkali goncang, dalam hubungan pribadi kami dengan Engkau bukan semakin hari boleh semakin maju, tetapi sebaliknya semakin mundur Tuhan. Walaupun kami sering setor muka ke gereja ini, Tuhan sucikan hati kami. Segala dendam, sakit hati, kebencian, kekecewaan, iri hati dan kesombongan yang suka menggeragoti akan iman kami, ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Bahkan hati yang tidak rindu untuk menyembah Engkau, hati yang tidak rindu untuk menyenangkan hati-Mu, hati yang tidak rindu untuk mempermuliakan Engkau. Tuhan ampuni, Tuhan kasihani. Betapa seringnya kami menyakiti hati-Mu. Dan juga ya Tuhan, bahwa Engkau bukanlah yang paling utama dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan, kami tahu Engkau begitu terluka melihat tingkah laku kami. Ampuni kami dan sedia dan sucikan kembali hati kami dengan darah-Mu yang kudus dan berkuasa, supaya kami kembali lagi bangkit pada hari ini untuk Tuhan, memuji nama-Mu dengan begitu semangat. Tambah hari bisa tambah cinta Engkau Tuhan, dan hidup untuk berkenan kepadamu. Tolong Tuhan, tolong Tuhan, kasihanilah akan gereja ini. Kasihanilah kami yang hadir pada pagi ini. Biar Roh Kudus yang terus bekerja di dalam hati kami masing-masing. Setelah urapi hamba-Mu banyak kekurangan, banyak kelemahan, banyak keterbatasan. Sucikan hati hamba-Mu dengan darah yang kudus dan berkuasa juga Tuhan, supaya firman disampaikan tidak kembali dengan sia-sia. Roh Kudus yang bekerjalah di tengah-tengah kami, serta menghancurkan semua kuasa gelap yang ada mengganggu jalannya kebaktian pada pagi ini. Tolong Tuhan Yesus, dan hancurkan juga semua hati yang keras. Berikan pada kami hati yang lemah lembut, supaya dengan mudah kami bisa mengerti kebenaran firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami, hidup kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Selamat pagi. Puji Tuhan ya, hari ini saya bisa hadir bersama dengan saudara sekalian. Saya membawa salam dari pengurus hamba Tuhan dan jemaat dari GSRI Kerawang ya,
untuk saudara sekalian. Memang kita jarang ketemu sih ya, jarang ketemu ya. Tapi kita senang sesama GSRI ya, kita bisa beribadah kepada Tuhan, saudara. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, beberapa waktu yang lalu memang kita digemparkan oleh kejadian dalam dunia ini ya. Hari ini saya nggak ngomong soal perang ya Israel dengan ya, Iran ya. Cuma saya pernah berkata kemarin ini kepada seorang aktivis dari BKSG di Kerawang ya, kami Bungsu dan saya emang sudah tidak aktif lagi, jadi yang lebih muda lah yang aktif, kami nggak aktif. Ketika dia datang membicarakan soal anaknya, karena anaknya sekolah di Iman ya, Iman maksudnya sekolah Iman Kerawang saudara, bukan STT Iman tentunya. Ketika dia datang begitu, memang saya memberikan sedikit laporan kepada beliau ini ya. Saya berkata, Bapak tolonglah dalam rapat BKSG nanti tolong supaya diberitahukan pada gereja-gereja yang ada di Kerawang, terutama dekat tempat tinggal saya, yaitu perumahan Resinda. Ya. Nah, perumahan Resinda ini di depan kan ada ruko biasa ya, ruko banyak begitu. Nah, kalau hari Minggu ya lumayan lah buat tempat parkirnya. Kurang lebih ada 11 gereja berdampingan memakai ruko. Di ruko A ini gereja, ini gereja, ini gereja, ini gereja, ini gereja. Jadi parkirnya habis kalau orang datang lebih dari jam 10, udah nggak bisa parkir. Jadi orang pada ngomel, mereka orang mau ke Alfa barangkali, atau orang itu depan itu fast food ya, restoran, banyak sekali restoran. Nggak bisa, saudara, nggak bisa nih. Bagaimana ini gereja semua kayak begitu? Ya mending kalau jemaatnya banyak ya jemaatnya juga ya sedikit Bapak Ibu, dan jemaat itu jemaat yang orang Kristen jalan-jalan. Hari Minggu ke gereja A, minggu depan atau bulan depan gereja B, minggu depan lagi ya bulan depan gereja C, keliling aja. Ya orangnya itu lagi, darah ya begitu. Saya bilang dalam keadaan situasi sekarang ini, tolonglah kalian sebagai BKSG, kalian dah atur bagaimana baiknya. Ya jangan GSRI dong, emang GSRI ya nggak ada di situ, nggak ada jadinya ya. Sebelah dalam itu ada gereja lagi, HKBP, GPDI ya begitu. Ada wihara, ada lagi pura lagi. Sekarang dengarnya mau dibangun masjid lagi begitu ya. Nah saya bilang hati-hati, apalagi sekarang Israel lagi sedang disorot oleh dunia yang perang melawan Iran, bukan Hamas di Gaza juga. Biasanya Indonesia, biasanya mungkin sekarang harap berubah ya, biasanya kejadian. Nah kami ini udah pengalaman banget nih soal beginian nih. Kalau bagian Israel udah perang-perang aja, udah kan sering kan balik perang. Apa saudara resiko buat Indonesia? Apa kira-kira? Dampaknya iya, apa coba kira-kira? Lah orang Kristennya, lah kita pada nggak tahu menau ya. Dan mereka juga seperti Hizbullah dan nggak tahu menau. Pokoknya gereja aja yang diserang. Nah begitu. Nah kalian ini coba orang mau belanja di Alfa begini, nggak bisa parkir, mesti parkir jauh lagi ke depan. Apa nggak jengkel? Ya lama-lama kan jengkel. Nah apalagi dengan kejadian dunia pada belakangan ini, lah kan bisa ribut tuh cari perkara. Ya bukan gereja di Resin, nanti gereja-gerejanya kan jadi nyangkut jadinya. Biasa kan kalau ini satu gini kan semua jadi ngikut jadinya begitu. Lah kalau kami sih di Kerawang, Cikarang udah biasa model kayak begitu saudara. Maka udah mesti hati-hati. Kalau mulai Iran aja, kalau saya udah mulai perang ya, pintu gereja tutup, rapat-rapat tutup dah, rapat-rapat kayak begitu. Ya kadang-kadang orang bisa nyelonong masuk saudara, semua kan di dalam, di luar nggak ada orang. Nah kayak begitu saudara sekalian. Jadi kita orang Kristen ya memang harus perlu bijaksana ya, bijaksana untuk hal beginian ya.
Nah, saudara sekalian, menghadapi berbagai macam masalah begini, tapi saya bisa melihat saudara sekalian, waduh, kita nih orang Kristen ini di dalam akhir zaman atau zaman akhir ini, ya betul-betul ya perhatikan baik-baik ya, karena masih ada kesempatan Tuhan berikan saudara untuk waktu beribadah ya. Ya, saya nggak tahu apa selalu ini kebaktian jumlahnya sekian atau sekarang lebih sedikit atau sekarang lebih banyak, saya nggak tahu ya. Tetapi ya memang ya lah kesempatan lah kayak begitu. Dan memang akhir-akhir ini juga kita dengar pesawat India kan jatuh kan. Ada yang pernah nyangka nggak itu bakal jatuh? Ya baru take off ya, baru berangkat itu ya setengah jam langsung terbakar tanpa nggak tahu sebabnya. Kita tahu juga bukan ada satu orang ya selamat ya. Itu saya catat ya namanya kalau nggak salah Rames ya, bukannya Rames, bukan. Rames menasih Rames baca kasihan lah kalau dibilang Rames gitu ya. Nah, kita tahu bahwa dia satunya selamat dengan luka ringan ya. Saya nggak tahu ya orang ini apa orang Kristen atau bukan, saya nggak tahu. Tapi dia sekarang warga negara Inggris dari India, dia mau berangkat pulang ke London ke negaranya itu karena dia warga negara di sana walaupun dia adalah keturunan orang India. Ketika saya mendengar cerita ini saya berpikir ya, dia itu bisa bersyukur apa enggak kira-kira ya? Bersyukur apa enggak kira-kira ya? Mesti bersyukur atau bersyukurnya itu ya terima kasih ya aku selamat nih, aduh bisa ketemu lagi dengan keluarga dan sebagainya, aduh terima kasih begitu ya kalau dia bukan Kristen. Tapi kalau dia Kristen mungkin kita ada bilang aduh bener loh, bersyukur banget kamu sama Tuhan masih beri kesempatan lu hidup lu begitu banyak 270 berapa tuh yang meninggal ya lah, satu-satunya dia selamat. Dan saya juga dengar cerita dari satu wanita, dia datang waktu ke bandara mau naik pesawat itu terlambat 10 menit ya udah baru take off ya, marah sekali ya. Kita bayangin, tiketnya mahal banget ya tentu ya dari India ke Inggris ya. Bersyukur nggak itu kira-kira dianya? Untung terlambat ya terbalik ya, untung tepat ya, biasa orang begitu. Nah untung terlambat. Nah begini saudara sekalian ya. Nah kejadian ini seringkali juga mungkin kita alami dalam hidup kita. Aduh untung puji Tuhan tadi saya nggak ikut mobil tadi, ketabrak itu mobil itu dan sebagainya ya. Saya mencatat satu cerita di Toronto tanggal 2 Juni 2012 ya. Hari Sabtu jam 6.23 sore, hampir setengah 7 sore waktu setempat tentunya. Seorang gadis bernama Jessica Geff. Gadis ini merupakan seorang reporter olahraga yang waktu itu pada sore itu masuk ke food court untuk makan, mencari makan. Lalu karena ada satu keperluan lain, yaitu dia pergi ke toilet dulu. Jadi dia ya belum pesan makanan, dia ke toilet dulu, dia tinggalin. Dia pikir itu cuma sebentar, hanya beberapa menit ya. Tapi apa yang terjadi? Begitu dia keluar dari toilet, dia pergi tinggalkan food court, pergi ke toilet sebelah sana. Tiba-tiba ada seorang yang stres ya, lalu bawa senapan, berangkat pistol. Lah orang di food court ditembakin dan sebagian besar memang mati. Lalu orang ini memang tertangkap. Nah Jessica ini setelah dari toilet tuh balik ke sana ke food court untuk beli makan. Betapa kagetnya, darah berceceran di mana-mana. Tapi dia selamat. Gara-gara dia mau ke toilet dulu, dia tinggalin food court itu, sehingga dia tidak ikut meninggal. Bersyukur apa enggak si Jessica ini? Bersyukur banget ya. Nah Jessica hanya berkata begini, kita tidak tahu kapan waktu kita di bumi ini akan berakhir, kita nggak tahu. Tetapi hal ini tidak membuat Jessica dengan segenap hati bersyukur ataupun bertobat. Lalu kemudian Jessica pulang ke Amerika, kan negaranya di Amerika bukan, dan dia tinggal di Texas.
Pada tanggal 20 Juli, 20 Juli ya sekarang ya, sebulan lebih ya. Tahun 2012 juga tengah malam Jessica keluar ya untuk nonton midnight show ya. Dan tiba-tiba seorang lulusan PhD ya, PhD itu masuk dan menembaki orang-orang di situ. Rupanya di Amerika banyak orang stres ya, PhD juga sampai stres gitu ya. Masuk nembakin orang di situ, 12 orang meninggal. Ya, di bioskop itu waktu nonton midnight show, nggak tahu tuh polisi pada kemana, itu nggak tahu tuh ya, intinya ya. Nah, 12 orang meninggal, termasuk Jessica. Ya, dikasih waktu ya sebulan ya. Tidak gunakan kesempatan itu. Dia hanya bilang, ya gimana ya? Ya kita memang tidak tahu berapa umur kita yang Tuhan kasih berikan pada kita waktu kita di dalam dunia ini. Kita nggak tahu. Cuma sekedar itu. Bukan dia, iya, kalau saya mati tuh kemana tuh kira-kira ya? Lalu kalau saya sebagai orang Kristen, lah kira-kira apa sih yang saya bawa kepada Tuhan? Menghadap hadirat Tuhan. Kita semua pada berbondong-bondong pengen masuk surga. Wah, begitu senang sekali. Kenapa saudara gereja pengen masuk surga? Kalau dapat percaya Tuhan masuk surga lumayan, dosa diampuni lumayan. Tapi nggak pikir kesempatan ini satu kali akan berakhir. Kira-kira kita yang jadi anak Tuhan bawa apa sih ke surga? Apa lenggang kangkung? Wah, pokoknya aku ke surga, pokoknya aku ke surga. Apakah demikian, saudara? Nah, sini saudara sekalian, sebenarnya ada banyak hal yang Tuhan nyatakan pada kita yang menyebabkan seharusnya kita bersyukur kepada Tuhan. Karena waktu kita bersyukur kepada Tuhan itu akan mengakibatkan kita punya hubungan relasi yang begitu dekat sama Tuhan. Karena bersyukurnya itu adalah keluar dari dasar hati kita yang paling dalam. Nah, kita lihat dalam Yohanes 12 ayat 1 sampai dengan 8. Saya akan bacakan ayat yang pertama, setelah ayat kedua ya, gantian ya jadinya ya. Yesus diurapi di Betania. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekatnya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uang diberikan kepada orang-orang miskin? Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku. Demikian pembacaan Alkitab kita, firman Tuhan itu menjadi berkat bagi saudara dan saya. Nah, saudara kasih, cerita ini mungkin udah sering kali kita baca atau kita sering kali dengar ulasannya firman Tuhan ini, saudara ya. Jadi saya hanya memulai cerita ini dimulai dengan 6 hari sebelum Paskah. Itu terjadi, Yesus datang ke Yerusalem, mampir ke rumah di Betania itu, yaitu di dalam keluarga Marta, Maria dan Lazarus. Saudara, kalau Yesus mampir ke rumah kita itu seneng apa enggak kira-kira ya? Seneng apa enggak? Bersyukur apa enggak? Itu mampir loh. Nah, karena Yesus dengan 3 orang ini memang akrab, saudara, akrab. Ya otomatis Yesus senang mampir ya ke rumah ketiga saudara kita ini ya. Nah, di sini dikatakan waktu itulah Marta melayani Yesus. Nah, biasa ya Marta itu kerjaan emang dia senang melayani Yesus. Tapi di sini Maria itu membawa dekat setengah kati minyak narwastu ya, kalau kita terjemahan TB kedua itu dekat setengah liter ya, setengah liter minyak narwastu murni yang mahal harganya.
Nah, dikatakan itu kurang lebih harganya 300 dinar ya, 300 dinar ini. Kan kita udah tahu ya, upah waktu itu upah seorang sehari 1 dinar. Berarti untuk dapatkan 300 dinar hampir 10 bulan ya. 10 bulan ya jadinya ya. Kerja sebulan tanpa makan, tanpa apa, uang dikumpulin. Wah, beli minyak Narwastu yang segitu mahalnya. Nah sekarang kalau UMR berapa dah? Taruh dah 5 juta deh ya. Taruh deh ya 5 juta. 10 bulan kerja. Berarti 50 juta gajinya. Ya. Ya kalau Maria bekerja 50 juta dia kumpulin 10 bulan. Hanya untuk beli setengah liter minyak Narwastu. Nah itu. Dimana ketika dia ketemu Yesus mampir ke rumahnya, dia persembahkan kepada Yesus, habis semuanya. Nah minyak wangi udah cret, kita kalau pakai gitu. Lah ini mah enggak, dipotong aja, itu leher tuang, dikatakan semerbak harumnya ruangan itu. Nah inilah ceritanya tuh sampai di sini dulu ya. Nah saudara sekalian, yang jadi pertanyaan, apa sih yang mendorong Maria mau melakukan hal ini? Apa sih yang dorongnya? Ini mesti ada sesuatu dong, sehingga dia mau mempersembahkan Tuhan Yesus, memberikan Tuhan Yesus yang sebegitu mahalnya. Nah saudara, kalau kita cerita ya tentang Tuhan Yesus itu ya, kalau kita cerita tentang Tuhan Yesus, banyak nggak Tuhan Yesus diberi oleh jemaatnya lah kalau kita bilang? Banyak nggak orang memberi kepada Yesus? Banyak nggak saudara? Coba pikir-pikir. Atau ada apa enggak selain Maria, ada nggak memberi kepada Yesus? Ada? Apa coba? Ada nggak suka memberi kepada Yesus? Ada nggak? Yesus kan melayani kan, nyembuhin orang sakit, bangkit orang mati dan sebagainya ya. Kita pernah nggak catat ada orang memberi kepada Yesus selain Maria? Nggak ada ya? Hah? Ada. Ya, yang seingat saya, mungkin seingat saudara juga. Barangkali adik saudara bisa tambahin lagi ya nggak apa-apa. Siapa itu? Seorang anak kecil. Betul nggak? Cerita apa? Iyalah, nggak mungkin anak kecil itu apa namanya, Andreas ya. Mana kamu bawa roti ini, Tuhan Yesus butuh nih, ada. Nah kita tahu kan sifat anak kecil seperti apa ya. Anak kecil dikasih kue oleh mamahnya, yang satu besar yang satu kecil. Lalu pura-pura mamanya nanya pada dia, minta dong, atau dikasih papanya atau kasih omnya, nggak tahu lah. Terus ada sebelah di tangan kanan kuenya yang besar, di tangan kiri kuenya kecil. Minta dong kamu 2 tuh, minta dong. Nah, mungkin mukanya udah lain dia biasanya ya. Ayo dong, kamu sayang mama kan, minta dong. Nah, akhirnya dia kasih. Yang kecil yang gede dia kasih. Yang kecil apa yang gede? Yang kecil. Saudara pernah jadi anak kecil, saudara punya anak kecil. Itu sifat anak kecil kan gitu kan. Segitu egoisnya kan ya. Yang besar buat dia kan. Yang kecil baru kasih. Walaupun kasih itu kepada mamahnya. Mending kepada orang yang dikenal, pasti dia gak mau kasih. Nah saudara sekalian, anak kecil itu bisa memberi 5 roti dan 2 ekor ikan. Pada siapa? Pada Yesus. Emang dia deket banget sama Yesus? Belum tentu. Mungkin waktu itu ikut papahnya, 5.000 lelaki kan. Ya kan? Mungkin dia diajak papanya. Ya juga mungkin gak bisa deket-deket. Tapi ketika anak itu melihat Yesus menyuruh Andreas untuk cari makanan, kamu beri mereka itu makan. Anak kecil dia buka bekal dia. Wah, 5.000. Ini om, ini buat om, tolong kasih ke Yesus. Nah anak kecil mungkin juga gak berani kasih ke Yesus. Om, tolong bawain, kasih Yesus. Kasihan Yesus dari pagi terus ngajar sampai sore nih. Ayo om buat om. Padahal makanannya cuma itu juga.
Cuma segitunya semua dia kasih, 5 roti dan 2 ekor ikan. Nah, saudara lihat ya. Maka waktu kita baca ceritanya pelan-pelan, lalu kita renungkan, aduh anak ini luar biasa, waktu dia pulang ke sorga wis lah. Dan sekarang itu Maria juga yang bukan orang kaya, nggak dibilang ini ada orang kaya dalam keadaan situasi pada mereka hidup bertiga begitu. Tetapi Maria mau memberikan apa? Setengah liter minyak narwastu. Untuk apa? Hanya untuk siram di kakinya Yesus. Segitu rendahnya dia. Dia menghormati Yesus. Saudara, saya ya nyeleweng sedikit ya dari cerita ini ya. Kemarin tanggal 14 kami ada wisuda kepada anak-anak TK, SD, SMP dan SMA. Ya memang puji Tuhan banget ya. Tahun ini adalah kelulusan tahun pertama bagi siswa-siswi SMA kelas 12. Kelulusan yang pertama. Kami baru luluskan 6 orang, cuma 6 orang. Dan kami memang sangat bersyukur sekali bisa meluluskan akan anak-anak ini ya. Mereka udah sekolah ya cukup lama ya. Kami dan ternyata setelah berujian mereka masuk SNBT, yaitu tes untuk masuk PTN, perguruan tinggi negeri. PTN, perguruan tinggi negeri. Nah, di antara 6 anak yang ikut SNBT ya seluruh Indonesia tentunya ya, 4 lulus masuk SNBT. Nah, berapa persen tuh? 60 lebih, hampir 70%. Cuma 2 yang nggak lulus. 4 diterima. Yang 1 bagian informatika diterima di Unbra. Nah, Unbra kan sedang naik daun ya. Itu Unbra. 1 Universitas Negeri bukan. Yang 1 diterima di ITS Surabaya, Institut Teknologi. Kalau kita Bandung ya, kalau S ya Surabaya ya. Bagian teknik perkapalan. Yang 1 diterima di UPI, Universitas Pendidikan Indonesia, tapi dia bukan untuk jadi guru. Dia ambil kimia murni. Guru kimianya ketika dengar anaknya ini, maksudnya siswanya ini diterima, gurunya nangis. Dia berkata, aduh, waktu saya SMA dulu saya sampai ngotot supaya bisa diterima di UPI bagian kimia murni karena ini nggak gampang. Murid saya yang diterima. Nah, 1 lagi ilmu telekomunikasi yang ada di Unsika di Kerawang. Jadi 4, hanya 2 yang nggak lulus. Puji Tuhan nggak ya? Puji Tuhan banget ya. Karena nih kelulusan yang pertama, tahun pertama ini baru. Nah, kalau tahun depan berarti lulusan yang kedua. Seperti begitu ya. Puji Tuhan ya. Jadi pada waktu itu yang sebelum kejadian itu memang kita mau acara wisuda. Tapi kedengeran dah KDM ya. KDM Kang Dedi ya, Mulyana ya, KDM. Nggak boleh wisuda gitu ya. Nggak boleh jadinya. Dilarang. Nah, tapi ada pengawas berkata ya kalau iman ya nggak apa-apa. Ngapa? Karena iman tidak pernah terima 1 sen pun dana bos. Tidak terima. Dari awal kamu bangun sekolah iman, udah komitmen yayasan. Tidak akan terima apapun dari pemerintah. Gak mau. Bukan gak dapat ya. Mereka kasih. Ini iman dana bosnya. Maaf Pak, kita gak terima ya. Hah? Nggak terima, orang lain pada rebutan. Kok iman nggak mau terima? Biarlah. Kenapa nggak mau terima? Biarin uangnya tuh bantu sekolah pinggiran tuh di Kerawang tuh banyak sekolah jelek-jelek tuh. Silakan Bapak urus. Kita nggak terima. Mulai 3 sekolah di seluruh Kabupaten Kerawang yang tidak terima. Pertama Al Azhar, uang sekolahnya 2 juta lebih, 2 juta setengah. Kedua Al Irsyad, uang sekolahnya juga sampai 1 juta lebih. Dan yang ketiga Iman, uang sekolahnya cuma 500. Ya,
Tapi setahun ajaran 24-25 mereka berkata, Al-Asa berkata, Pak, sekarang kita mau terima uang dana bos. Kenapa? Siswanya menurun, jadi biaya operasionalnya nggak cukup. Demikian Al-Insaf, sama juga begitu, biaya operasionalnya nggak cukup. Gitu. Lalu kalau iman, nggak, kita ngotot, nggak mau terima. Nah mereka yang terima-terima begini ya bingung sekarang. KPK mau datang tuh, kan diaudit nanti. Diaudit, kemana itu uang dana bos? Kemana? Lah kalau kita kan aman. Maka pengawas atau dinas pendidikan yang di Kerawang angkat 2 jempol untuk sekolah iman di Kerawang. Ya karena enggak, kita bukan orang serakah. Ya udah cukup. Ya kalau kurang ya gereja juga mau bantu. Ya udah loh, ngapain tuh pakai uang? Ngapain? Mesti terima uang dari mereka. Ya mereka biar aja, sekolah mereka banyak yang jelek. Kasihan. Ya kita ya lumayan sekolahnya ya. Ya udah aja. Kenapa? Nah kita juga jadi tenang, kita jadi aman. Kita mau apa juga ya kan. Nggak pakai uang pemerintah kan. Kan uang sendiri kan. Jadi begitu. Jadi nggak bisa tuh diaudit sama KPK. Waktu akreditasi SD waktu dikatakan, mereka periksa semuanya administrasinya. Periksa. Bisa nggak? Lalu terakhir mereka kata, mana buku keuangan? Mana buku keuangan? Terus kami bilang, maaf Bu, Ibu asesor, kami nggak terima. Mereka tahu bukannya nggak terima karena nggak ditawarin, kita tidak mau terima. Oh, kalian nggak terima? Iya. Ya udahlah, nih pulangin bukunya. Buka juga enggak, itu buku keuangan. Ngapain saya mesti tahu keuangan orang lain? Saudara paham nggak? Iya ya, ngapain? Kami mesti tahu keuangan orang lain. Buat apa? Dia nggak periksa sama sekali keuangan. Lah kan uang kita kan, bukan uang pemerintah kan. Nah, saudara kasih, saya kenapa cerita begini? Karena kemarin tanggal 14 itu kami mengadakan wisuda itu memang kata Kang Dedi tidak boleh ada wisuda, tapi memang anak-anak di foto pakai baju wisuda lucu, mungil begitu. Tetapi waktu acara tanggal 14 tidak lagi pakai baju toga, tidak lagi walaupun kita ada. Lalu acaranya ngapain? Orang lain acaranya hura-hura, pada nari, pada joget, pada nyanyi, wah hotelnya sinda, wah mereka gitu ya dulunya. Tapi sekarang rupanya masih ada begitu. Kalau kami enggak, saya bilang Bapak Ibu yang orang tua kelulusan, datanglah tanggal 14 ya di sekolah iman karena kami punya aula yang cukup besar ya. Lalu kami mengadakan di sana, itu cuman kita berbakti, bersyukur pada Tuhan. Tuhan sudah tolong sekolah iman ini. Dan juga satu acara juga yang cukup penting ketika pasangan suami istri duduk ya, satu di sini, satu ini agak jauh-jauh ya. Untuk anak-anak sudah dikasih tahu, sudah diajarin, kalian tuh bisa lulus, kalian bisa naik kelas, kalian bisa ini semuanya ini. Itu karena orang tua. Nah memang visi misi sekolah iman adalah yang pertama untuk mendidik anak-anak itu untuk betul bisa kenal Tuhan, bahkan terima Tuhan Yesus sebagai jemaat pribadi. Sehingga terus terang ya itu makanya gunanya bangun sekolah iman. Kalau ngapain buat apa cari duit, nggak bakalan saya mau buka sekolah kalau hanya khusus cari duit ya. Tapi untuk apa? Didik mereka. Karena ini ladang misi supaya anak-anak bisa kenal Tuhan Yesus dan dimenangkan bagi Tuhan. Itu yang ada orang tuanya majelis gereja, orang tua kalau ngomong sama anak cuma seminggu sekali di rumah karena sibuk. Nah anaknya supaya ngajarin tuh firman Tuhan. Kalau tidak di sekolah yang sungguh-sungguh tekankan. Satu. Yang kedua adalah harus punya karakter yang baik. Nah, ada Kang Dedi baru ngerti nih karakter. Kalau kita dari dulu udah ada ditekankan, yaitu apa? Menghormati orang tua. Hormatilah ayah ibumu supaya lanjut umurmu kan. Jadi acaranya apa? Mereka dikasih baskom, diisi air, lalu ada handuk. Cari orang tuanya. Cuci kaki. Orang tua, papa dan mama.
waktu cuci kaki, kalian harus minta maaf kepada papa dan mama. Siapa yang pernah sakit hati sama orang tua? Anak SMP, SMA, dan SD. Banyak angkat tangan. Tutup mata semua. Siapa pernah sakit hati? Rame-rame angkat tangan. Banyak orang tua nggak tahu bahwa anaknya itu sakit hati. Nggak tahu. Ya kalau TK mungkin masih kecil ya, belum ngerti ya. Yang udah SD SMP pada angkat tangan. Nah, sempat kalian cuci kaki papa dan mama. Buka sepatu papa, buka sepatu mama, kaos kakinya buka, cuci. Dan kalian waktu cuci minta maaf kepada orang tua dan berterima kasih kepada orang tua. Maka kemudian mereka lakukan hal ini. Baru juga orang tuanya dibukain sepatunya begitu, udah nangis, si papa nangis, si mama wah sangat mengharukan. Begitu anak wah udah nangis. Lalu mereka berpelukan. Lalu setelah itu saya berkata, kalian semua bangun, semua berdiri, kalian bertiga gandengan tangan doa. Papa dulu yang mesti doa untuk anaknya ini. Mama doain buat anaknya. Lalu anak mesti doakan papa dan mama. Wah, anaknya sampai nangis. Itu hal yang sangat indah bukan saudara? Jadi dari kecil anak harus tahu menghormati Tuhan, menghormati orang tua. Tidak ada orang tua yang tidak nangis pada saat itu. Ternyata bukan orang tua aja, itu dinas pada datang, pengawas dari TK, dari SD, SMP, dan kepala apa saya nggak ngerti itu datang. 2 laki 2 perempuan, ternyata bukannya perempuan di dinas pakai jilbab datang itu nangis, tapi yang 2 lelaki bapak-bapak juga nangis. Kamu lelaki juga nangis, ya gimana saya nggak terharu? Gimana saya nggak terharu? Kok bisa ya sekolah itu mengakrabkan orang tua dan anak yang kelihatannya ya jauh ya, untuk saling memaafkan satu yang lain. Dan mereka semua janji, Pak, aku mau sayang papa, aku sayang mama. Gitu kan ya, kita semua jadi terharu. Saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, di sini kita melihat ya, demikian juga Maria datang kepada Yesus bawa 1/2 liter minyak narwastu ini untuk tuang ke kakinya Yesus. Kenapa Maria mau melakukan? Kalau tadi anak-anak yang mau berterima kasih tuh kalian bisa lulus tuh, tahu nggak tuh dari sekolah iman, tahu itu pertama Tuhan yang tolong kalian. Yang kedua orang tua mati-matian cari duit buat kalian. Tidakkah kalian sebagai anak bersyukur, terima kasih sama orang tua dan sayang pada orang tua, buang itu semua sakit hati, minta ampun sama Tuhan. Nah, mereka lakukan saudara. Nanti kalau mereka teruskan sekolah iman, kita akan terus bina akan hal ini. Nah, Maria kenapa sih mau berbuat begitu? Nah, tentu saudara juga bisa tahu jawabannya ya. Saya juga kasih tahu saudara. Ya, tidak dapat tidak, karena Maria apa? Bersyukur. Ya dong. Bersyukur banget kan Maria. Karena apa? Karena Maria boleh mengalami semua kebaikan dan kemurahan Tuhan. Ketika Tuhan memberkati kita, hati kita bersyukur apa enggak? Saya bersyukur ya. Tapi kadang-kadang udah kebiasaan diberkat Tuhan ya, lupa juga bersyukur sama Tuhan. Maria tidak, saudara sekalian. Itu bersyukur dalam hal apa saudara? Karena dia bisa duduk di ujung kaki Yesus mendengarkan firman Tuhan. Nah, kalau kita bilang sekarang nih ya, saya bisa datang ke gereja bersyukur nggak? Benar, sungguh-sungguh, atau ya kan udah biasa rutinitas jam 9 saya ke gereja sunter, udah biasa lah beginian. Atau aduh puji Tuhan lu masih bisa ke gereja lu, waduh bisa seneng lu bisa ke gereja itu. Ya, apalagi kita udah keadaan sekarang itu kita bisa ke gereja, itu puji Tuhan banget. Nah, kenapa kita bisa bersyukur pada Tuhan waktu kita kerja? Karena kita bisa apa saudara? Karena kita bisa di gereja ini kita bisa apa? Menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkata kan, berbahagialah orang yang haus, yang lapar dan haus akan
kebenaran, maka ia akan dipuaskan. Nah, kebenaran ya, di dalam ayat Matius 5 ayat yang ke-6 itu bukan aletheia, tapi dikaiosune bahasa Yunaninya. Kalau aletheia itu truth, kebenaran. Kebenaran apa? Kebenaran teori. Kebenaran teori. Ya, betul-betul ini memang kebenaran memang secara teori. Tapi dikaiosune bukan saja itu kebenaran teori, tapi itu kebenaran yang merupakan diterapkan di dalam perilaku kita. Maka Tuhan berkata, makarios, berbahagialah. Artinya bahagia itu bukan berasal dari luar. Waduh, kita kita dapat hadiah misalkan yang mahal, wah senang, itu dari luar ya. Tapi kebenaran yang berasal dari bahagia yang berasal dari dalam, karena kita kenal Tuhan. Maka dikatakan berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, maka dia akan diapain? Puas. Berarti waktu kita mau belajar kebenaran, kita mau belajar di kayu sunek, kita mau menerapkan kebenaran dalam hidup kita ini, kita akan dipuaskan. Nah, terus kalian sekarang sudah datang ke gereja ini, ya, dengar firman Tuhan ya, sering nggak dipuaskan? Sering nggak dipuaskan? Atau kita pergi kosong, pulang kosong? Bukan salah pendetanya. Nggak puas di gereja ini. Bukan salah pendetanya. Kemungkinan besar salah diri sendiri. Yaitu apakah hati kita memang lapar, memang haus akan firman Tuhan yang benar yang akan diterapkan dalam hidup saya. Begitu nggak? Atau ya bodoh lah, siapa yang khotbah biar yang ngomong apa ya udahlah, kayak begitulah. Ya asal pokoknya saya setor muka, kalau nggak setor muka nanti dibesuk sama boksuk. Ya udahlah, saya gini aja. Iya kan? Mana bisa saudara puas, hati saudara bersyukur kepada Tuhan. Mana bisa? Lalu kemudian ada juga nih suami istri duduk deket-deket nih. Kalau pendeta khotbah tuh suka senggol-senggolan. Ya. Senggol ke kanan, senggol ke kiri. Ya gitu. Senggol-senggolan. Tuh dengerin tuh. Kata si suami ada istri. Tuh dengerin. Buka telinga gede-gede. Dia juga bilang, mestinya kamu yang lebih denger. Kayaknya kamu tuh sehari-hari kayak gitu. Nah kalau saling senggol-senggolan jadinya. Ada orang yang punya hati, murah hati tanda kutip ya. Sayang ya si A gak dateng. Pada firman Tuhan tuh cocok banget sama dia. Kok nggak pernah itu firman Tuhan, puji Tuhan, firman Tuhan tuh yang negur cocok banget buat saya. Nggak ada tuh ya. Biasa untuk si A, si B sayang dia nggak ada. Mana tuh mana? Bisa duduk di sini nih. Bangkunya kosong. Ya udahlah. Sayang tuh dia tuh. Kasihan dia ya. Firman Tuhannya buat dia, bukan buat saudara. Saudara sekalian. Apakah itu dapat memuaskan akan hati kita? Kita berkata, Tuhan terima kasih saya bisa ke gereja hari ini. Saya bisa dengar akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Begitu kan? Atau begitu kita pulang dari gereja, kita sarapan di restoran kayak di mana bersama anak istri sebagainya, yang menjadi sarapan kita itu bukannya bubur ayam, mie bakso, apa? Pendeta itu jadi sarapan saudara. Ya kan, waktu kita kumpul sama keluarga ya, apa-apaan tuh pendeta ngomongnya nyindir tuh, kurang ajar itu, jangan kan diundang lagi, khotbahnya nyindir melulu begitu. Wah jadi sarapan tuh sambil makan mie ayam tuh. Nah pendeta juga jadi sarapan saudara kayak begitu. Ya mana mungkin lah saudara-saudara menjadi puas. Dan Tuhan berkata, kalau saudara datang ke gereja lapar dan haus ya, saudara disebut bahagia. Yang kedua, Tuhan puaskan hati. Sehingga pulang kerja, aduh puji Tuhan, untung aku datang ke gereja. Puji Tuhan, untung aku datang ke gereja. Puji Tuhan, Bang. Saudara sekalian, Maria dia bersyukur kepada Tuhan karena dia mau bisa duduk di ujung kaki Yesus dengar firman Tuhan. Aduh, senang
Biarpun itu Marta ngomel sama dia, ngatain. Itu Martanya juga begitu lagi, bukan lagi. Maria, bantuin aku dong di dapur, bantuin dong. Itu kan Lukas pasal 10 kan, ayat 37 42. Bantuin. Kagak, lapor langsung ke bos. Itu Tuhan Yesus kan. Aduh dah. Yesus ini bagaimana nih, aku masak dari baginya. Duh, sebenarnya kan sedih banget ya. Sedih banget kan. Marta menyangka Yesus akan tegur Maria. Ya, bantu dapur. Bantu. Ini kami ntar mau makan nih. Jam 1 udah mau makan. Tapi Yesus, biarinlah mau ngomong apa, biarin. Pokoknya aku kok udah lapar sama haus firman Tuhan. Enggak, biar mau bagaimana. Aku mau deket sama Tuhan. Aku mau deket, aku mau firman Tuhan. Aku rindu, aku lapar. Dalam bahasa asingnya tuh, lapar sama haus itu ya, itu boleh dikata lapar yang lapar beneran, kayak udah berapa hari nggak makan kayak begitu. Betul-betul lapar, jadi kepengen banget. Seperti orang yang jalan di padang pasir ya. Lalu aduh air minumnya habis. Aduh mana oase. Aku bisa minum dan sebagainya. Aduh masih jauh. Nggak begitu sampai waduh. Nah itu kan. Saudara datang gereja gimana? Lapar dan hauskah akan firman Tuhan? Maria lakukan hal ini, saudara. Penyebab yang pertama. Yang kedua yaitu dia melihat, mengalami sendiri Yesus membangkitkan Lazarus. Dalam Yohanes pasal 11. Jadi cerita itu nyambung ya saudara ya. Jadi kita nggak bisa belajar dari 12 saja. Mengalami sendiri. Tapi ketika Maria mengalami ini, Yesus bangkitkan Lazarus 4 hari dikubur. Tapi sebelumnya kan dikasih tahu kan, Yesus, sahabatmu mati. Oh itu makanya tidur, mati jadinya. Lalu kemudian Yesus datang, udah dikubur 4 hari. Maria, Marta, Lazarus teman baiknya Yesus di Betania. Dan ketika Yesus dengar sahabatnya meninggal, mestinya bagaimana kalau kita jadi sahabat ya? Sahabat kita meninggal, meninggal, aduh dia dekat sekali, buru-buru ya. Ya buru-buru, apalagi Yesus tahu bahwa Maria dan Marta sangat sayang dengan Lazarus dan kepengen Yesus cepat datang bangkitkan, ya, sembuhkan. Ya keburu mati, mana Yesus? Nggak datang. Dikubur hari pertama, mana Yesus kok nggak datang? Padahal jarak Yesus ke rumah Maria dan Marta itu nggak jauh. Kalau mau ya sehari itu juga bisa. Hari kedua nggak ada, mana nih, mana? Hari ketiga juga nggak ada, Yesus nggak datang. Ya iyalah, udah 4 hari dikubur, wes lah, udah bau lah, udah percuma Yesus datang. Galau ya hatinya. Kok Yesus begitu ya? Kok Yesus begitu ya? Yesus kan bisa menyembuhkan orang sakit, bangkitkan orang mati. Masa teman baiknya sendiri yang begitu akrab sama Yesus, Yesus nggak tolong ya? Udah 4 hari ya. Saya tanya saudara, begitu nggak kira-kira kalau saudara dia yang jadi Maria? Begitu nggak? Ternyata tidak ya. Karena begitu Yesus datang, Yesus datang percuma, terlambat Yesus. Buat apa? Buat apa datang? Terlambat. Nggak usah. Tapi enggak ya. Maria buru-buru ya. Yesus datang. Yesus datang buru-buru. Lalu dia nangis di hadapan Yesus. Saudara kasih Tuhan Yesus, ada pertanyaan, kenapa Yesus terlambat? Macet. Itu Jakarta, macet. Terlambat kenapa? Kamu datang ke gereja ngapain terlambat? Macet. Ya itu. Enggak kan? Mana macet ya? Kenapa, saudara? Ya sebenarnya dibalik semuanya itu, Yesus menyatakan bahwa betul-betul Lazarus harus semua orang Yahudi, tetangga-tetangga Maria Marta, ngerti jelas bahwa ini betul-betul mati, bukan mati suri. Ya kan? Lalu yang kedua, ya alasan yang kedua yang saya lihat, ya karena Tuhan hendak menunjukkan bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas.
Orang pemuda Nain ada di peti matinya bisa bangkit ya. Ya, kemudian juga Yairus anaknya udah mati belum dikubur bisa bangkit. Kenapa Yesus tidak punya kuasa ketika mayat itu udah 4 hari di kuburan? Betul apa enggak? Ya, yang 2 aja Yesus bisa. Kenapa yang ketiga nggak bisa? Bukan? Yesus mau tunjukkan kuasa Yesus tidak terbatas. Sehingga ketika Yesus bangkitkan dari antara orang mati, di sini kita melihat bahwa betul Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang hidup adanya. Dan memang Tuhan inginkan saudara dan saya hadapi berbagai macam masalah dan pencobaan hidup ini. Jangan sampai iman kita goncang, karena Yesus tidak segera tolong kita. Orang yang bersyukur perlu iman. Kalau dia tidak punya iman, gak mungkin bisa bersyukur. Orang yang memiliki iman harus berani bersyukur kepada Tuhan. Jadi kalau dia tidak bisa bersyukur, ya mungkin memang dia tidak punya iman kepada Tuhan. Sekali lagi ya, orang yang beriman pasti bisa bersyukur kepada Tuhan, menunjukkan dia punya iman. Dan orang yang bersyukur itu pasti menyatakan dia punya iman. Nah, kita lihat kan, bangkitkan seperti begitu. Saya pernah dengar pendeta Yusuf Roni berkhotbah, bersaksi lah. Saudara kenalkan Yusuf Roni? Siapa yang kenal? Siapa yang tahu? Sedikit ya, yang muda-muda nggak tahu ya. Kan umurnya udah 78 tahun. Umur 78. Dia berkatakan waktu dulu dia masih muda, zaman Orla. Dia itu aktif di KAPI. Ya, itu saya pernah ikut jadi KAPI, saudara. Karena disuruh waktu saya SMP itu harus jadi ikut KAPI. Ya kita ikut aja. KAPI suruh baris lah, suruh apa. Ya, Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia untuk melawan PKI. Ya katanya kayak begitu kan. Ya KAPI begitu. KAPI kami ya. Kalau kami mahasiswa ya begitu. Nah, dia ini Pak Yusuf ini kemudian dia bercerita, dia berkhotbah. Nah, dia kan merupakan seorang aktivis Muslim ya. Bahkan dia bilang dia waktu itu ada di Bandung ya, di Kebonjati, jangan Kebonjati. Apa kok saya lewatin gereja sebelah sini ya. Oh itu gereja, dari jauh dia lihat gereja. Jadi ketika dia lewatin gereja langsung dia buang muka. Sebab kalau saya lihat muka saya tuh menghadap ke gereja, ya berkat saya nanti berkurang kata dia. Jadi dia nggak mau melihat gereja, bahkan benci kepada gereja. Sehingga pada waktu itu dia sedang aktif ya, menjadi ketua apa di Bandung itu. Dan satu kali dia ajak bawahannya rame-rame mau bakar gereja GKI Kebonjati. Dia udah rencana. Maka dikatakan dia itu rencana mau bakar, ketika dia mau bakar gereja itu di Jalan Kebonjati, ya dia lihat banyak masyarakat tuh dagang makanan di depan gereja, kan gitu kan biasanya. Lalu masyarakat berkata, jangan dibakar. Kok dibakar habis gereja ini, kita juga mungkin bisa kebakar. Lalu kita mau cari tempat dagang usaha mana lagi. Jangan. Nah itu orang-orang muslim tuh yang depan gereja yang dagang. Dia bilang, ya udah jadi bakar. Kalau nggak bakar gereja, udah bakarnya dalamnya gereja. Apa yang ada di gereja dibakar aja. Langsung nyerbu, mereka masuk pada waktu itu. Nah ini Pak Yusuf ini bersaksi. Dia masuk ke dalam gereja, dia mau bakar nomor 1 bangku gereja. Nah bangkunya kan dari kayu jati, itu semuanya kan panjang-panjang kan, karena ini gereja kuno kan ya. Dan bangku itu sangat berat. Lalu anak gue disuruh, ayo bawa itu bangkunya, kan gereja nggak boleh dibakar, kata itu pedagang-pedagang. Bangkunya kita keluarin ke halaman gerejanya kan gede, keluarin bangkunya, itu mau dibakar. Wah itu pemuda-pemudanya pada tarik bangku, aduh nggak sanggup, berat banget bangkunya, nggak jadi. Aduh apa yang dibakar? Nah, biasa kan gereja-gereja tertentu tuh ya, di depan pintu masuk tuh ada apa? Ada buku nyanyian, yang kedua ada apa? Alkitab. Udah. Bukunya aja bakar semuanya. Wah dikeluarin buku nyanyian dan Alkitab mau dibakar.
ketika dia mau bakar, dia bilang, "Stop, tunggu, jangan bakar dulu. Tolong ambilin satu. Tuh Alkitabnya orang Kristen tuh, sini. Aku mau baca, mau cari tahu di mana kesalahan Alkitab ini, supaya orang tidak lagi percaya akan Tuhan Yesus." Wah, jadi pembantunya ambil satu, "Nih Pak." Nah begitu. Yang lain semua bakar habis pada waktu itu tuh. Mungkin tahun berapa? Tahun 98 ya, kayak 97, 98 gitu. Nah waktu sedang bakaran begitu, lalu dia bawa Alkitab ini, dia baca karena dia mau cari kesalahannya. Dia baca dari kitab Kejadian, kitab Keluaran, Imamat begitu ya. Saudara siapa yang pernah baca Imamat, siapa ya? Dari awal sampai akhir ya. Orang kita males ya baca Imamat ya. Paling sebel ya kalau baca. Kalau Injil oke lah ya, gitu. Tapi dia baca cari sampai dalam kitab Injil Yohanes pasal 1 ayat 1, kalam itu adalah Allah. Kemudian Yohanes 1 ayat 12 ya, barang saya percaya pada dia akan mempunyai hak untuk menjadi anak-anak Allah ya. Yohanes pasal 1 ayat 18 dan sebagainya, saudara. Dia kaget banget. Wah, inilah Tuhan yang benar yang aku cari. Waktu itulah dia bertobat. Dia terima Yesus juru selamat pribadi. Tapi harus dibayar pertobatannya. Dengan apa? Dengan penderitaan. Setelah dia bertobat, dia tinggalkan agama yang semula. Dia ditangkap. Kemudian diadili di sinilah, di sini dipindahin ke sini, pindahin sini, pindahin ke situ. Betul disiksa. Betul kata bela iman. Satu kali dia ditanya sama hakim atau siapa bilang, "Kenapa kamu pindah agama? Memangnya kenapa kamu mau pindah agama?" Ya karena, jawab apa ya? "Oh ya, emang ini kejadian yang sebenarnya. Saya baca Alkitab. Yohanes pasal 1 ayat 1. Terus jadi Yohanes, kitab Roma. Saya baca Alkitab. Terima baca Alkitab aja bisa berubah, pindah agama?" Ya. Enggak ada lagi yang lain? Enggak. Pernah kamu dibujukin sama pendeta masuk Kristen? Enggak tuh. Kamu dibujukin orang lain masuk Kristen? Enggak tuh. Cuma baca Alkitab. Masa? Nggak percaya, baca aja sendiri. Nah, dan dibaca. Setelah baca, ya, hakimnya itu berkata, "Saya baca, saya nggak jadi Kristen." Hah? Jadi ngomong yang benar. Gara-gara apa kamu bisa berubah jadi Kristen? Saya juga sama seperti kamu, baca Alkitab, tapi nggak jadi Kristen seperti kamu. Terus dia senyum. "Maaf Pak, maaf, Bapak nggak dipilih sama Tuhan. Kalau saya dipilih, saya baca cuma sekali aja, hati saya udah tergerak, saya tahu mana Tuhan yang benar, saya bertobat percaya Yesus. Tapi saya baca ulang-ulang. Bapak juga nggak bertobat? Enggak. Berarti Bapak nggak dipilih." Nah itu hakim itu nggak berani ngomong apa-apa. Kok ngomong begitu? Ya iyalah, buktinya sama-sama baca kan. Kenapa kamu nggak bertobat? Kok saya kan bertobat? Berarti memang saya dipilih Tuhan jadi anak Tuhan Yesus. Kalau Bapak enggak sih, nggak dipilih, ya udah, ya predestinasi ya. Jadi dia begitu ya. Ya udah. Nah tapi dia dipindahin dari satu penjara ke penjara yang lain. Satu hari dipindahkan ke penjara, dia harus naik pesawat pergi ke penjara yang di luar kota, satu kota. Tapi dia diborgol, naik pesawat diborgol. Diborgolnya bukan begini. Dia diborgol bersama seorang pengawal. Tangan pengawal, tangan dia diborgol. Sudah ngerti? Jadi dia nggak bisa lari kemana-mana. Ya kan ada pengawalnya kan. Yang di Alkitab pernah juga ya. Siapa? Silas ya. Dan itu ya kan tangannya kan. Gitu. Nah ketika dia diborgol naik ke pesawat. Nah waktu itu satu kali dia mau ke toilet. Nah loh, bagaimana ke toilet? Dia bilang, "Pak maaf, saya mau ke toilet." Maksudnya, "Buka dong." Lah timbang pesawat, mau kabur kemana? Lah toiletnya pesawat, kita tahu semua kan kecil banget ya. Masa mau ceplos dari jendela turun ke bawah loncat? Lah mati lah. Ya kan, "Pak tolong Pak, saya benar mau ke toilet." "Bapak silakan tunggu di depan pintu." Pengawal bilang, "Nggak bisa." "Nggak bisa." "Lalu gimana?" "Ya udah berdua." Benar saudara, dia masuk. Tapi pintu toilet kan kecil ya. Ya pintunya terbuka. Dan orang itu pengawal sebelah kaki masuk ke toilet, sebelah kaki ada di depan dalam muat. Waktu dia keluar
Pendeta Yusuf aduh Tuhan, segini sengsaranya, segini susahnya jadi orang Kristen. Sedih banget Tuhan, harus kita lihat kok sama dia begitu Tuhan. Segini sengsaranya ikut Tuhan. Apakah Yusroni waktu itu berkata, udah Tuhan, udah gak kuat. Baiklah saya ngomong sama dia, udah sekarang saya mau balik lagi ke Muslim. Enggak, saudara. Waktu seperti ada suara berkata dalam hatinya, kamu harus tetap bersyukur. Tetap, kalau keadaan susah ini kamu nyatakan kamu iman kamu pada Tuhan ya. Bersyukur, kalau betul kamu ada iman, pasti bersyukur. Kalau kamu bersyukur berarti memang kamu memiliki iman. Sampai dia sedih sekali. Nah, pada waktu itu dia berkata, Tuhan ya aku mau terima, biarin, gak apa-apa. Walaupun begitu sedihnya seumur-umur gak bisa kayak begini. Lalu tiba-tiba ada suara berkata, kamu lihat gak? Kamu lihat apa enggak? Pengawal itu terus dampingi kamu kemanapun kamu pergi. Dia terus dampingi kamu kan, karena melekat sama kamu. Itulah yang namanya Immanuel, Allah beserta kita. Kemanapun kita pergi, Roh Kudus yang tinggal hati kita menyertai kita, bukan? Kamu lihat aja ini borgol bersama pengawal, anggap aja itu menyatakan akan kuasa kebaikan kemuliaan Tuhan. Immanuel, Allah beserta kita. Kemanapun pergi, Tuhan ada. Ketika dia pikir, wih benar juga nih. Pikir, ya benar juga nih. Jadi kenapa mesti takut? Kan ada Allah yang beserta. Kemudian dia mulai tersenyum. Ketika ditanya, ngapain senyum-senyum? Kata pengawal, ya orang mau senyum ya nggak apa-apa. Karena apa? Kamu senyum, coba cerita. Dia bilang, kesempatan dong nih, kesempatan. Mungkin dia tanya ya, kesempatan nih untuk apa? Ayo untuk apa coba kira-kira? Bersaksi, PI, pribadi. Kan baru kan? Ini pengawal nggak bisa kemana-mana kan? Aku nggak mau dengar omongan kamu. Udah, aku mau pergi. Bisa kan kayak begitu kan? Lah kalau di borgol, bisa nggak? Isi pengawal lari? Nggak bisa, puas-puas lah. Pendeta Yusuf bersaksi PI sampai menangkan orang ini. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian, amin. Itulah. Kok diem aja nih? Amin. Ya iyalah, ya begitu ya. Ini gereja jadi hidup, saudara ya. Amin, diam aja. Haleluya, diam aja. Apa? Sini ada orang apa enggak ya? Ada orang apa enggak di sini ya? Kita mesti hidup ya. Jadi orang kalau tamu datang tuh jadi seneng. Gerejanya hidup. Jangan belajarnya sebodoh amat, cuek aja gitu. Ketawa cuma 2-3 orang yang ketawa, padahal ceritanya lucu. Yang lain diam aja. Bingung saya yang khotbah jadi bingung. Nah, saudara sekalian, bersyukur. Maria bersyukur. Kenapa lagi Maria bisa bersyukur kepada Tuhan? Karena dia mengalami kebaikan Tuhan. Saya tidak tahu, saudara, sering gak saudara mengalami kebaikan Tuhan? Segala sesuatu itu ada dalam tangan Tuhan dan Tuhan atur. Saudara ngelihat apa enggak? Saudara ngelihat apa enggak? Atau kita selalu berkata, Tuhan tuh kejam, Tuhan tuh jahat, Tuhan gak dengar doa saya, Tuhan tidak sembuhkan penyakit saya. Bagaimana saya bisa bersyukur? Jangan, saudara sekalian. Ketika dia udah mati, kasih nanggung dosa kita aja itu harus ribuan kali kurang kali bersyukur. Karena dia lahir dan sampai dia mati, dia bangkit sediakan tempat buat saudara. Itu karena kasih Tuhan yang begitu besar. Maria ngerti 6 hari sebelum Yesus mati di kayu salib. Enggak, aku harus maju. Mungkin Maria waktu belum tahu, tapi Yesus beberapa kali udah ulang-ulang bahwa dia akan anak manusia, akan ditangkap, kemudian juga akan dibunuh, akan disalibkan. Maria perhatikan baik-baik itu firman Tuhan. Maka 6 hari sebelum Yesus naik ke kayu salib, Yesus ada di Yerusalem, dia mau mampir. Waduh, boro-boro
dia bawa sekati minyak narwastu itu. Atau setengah liter minyak narwastu yang saya percaya jauh-jauh hari udah disiapkan. Kasih sama Tuhan. Bersyukur. Saudara, ada orang menggambarkan kasih yang Tuhan curahkan kepada kita. Ya, kasih Tuhan seperti boleh dibikin perumpamaan seperti kukusan, tahu kukusan? Ya kalau kita bilang prisma ya, kukusan, tahu kan? Dan kukusan yang ditebalikin, kukusan ditebalikin. Kalau ada air di kukusan itu ditebalikin, semua ngalir apa enggak? Kalau ke segi 4 ya, enggak ada yang nempel. Lah ini begini. Bagaimana itu nggak ngucur semua? Itulah kasih Tuhan. Tidakkah itu membuat kita bersyukur sama Tuhan? Apa sih yang kita bisa banggain ya Tuhan? Nggak ada. Itu seperti begitu. Karena kasih Tuhan adalah kasih meskipun. Kalau kasih manusia, kasih karena kamu cantik, aku sayang deh. Coba kalau udah tua, udah jelek, hilang kan sayangnya kan? Meski karena kan, ya karena kamu orangnya baik hati, ya aku senang sama kamu, aku sayang sama kamu. Tapi satu kali kamu berbuat menyakiti saya, maaf ya, bye bye. Gak mau punya teman lagi seperti kamu. Itu kasih manusia, kasih karena kata Ibu Dorothy Max almarhum bukunya. Tapi kasih Yesus itu apa? Kasih Allah bagaimana? Kasih meskipun kamu jahat, aku tetap sayang. Aku mau korbankan hidupku untukmu. Meskipun kamu adalah orang-orang yang kurang ajar, aku tetap sayang. Aku tetap sayang. Meskipun kamu begitu jahat, aku tetap sayang. Saudara, kalau Tuhan tidak punya kasih semacam ini, kita semua saudara dan saya mati pasti masuk neraka. Betul bang? Iya kan? Karena kasih Tuhan, kasih agape, yaitu kasih apa? Kasih meskipun, kasih walaupun. Lah kita jadi anak Tuhan. Coba. Ya kita mesti dekat sama Tuhan, tapi bolak-balik kita juga jatuh di dalam dosa, bukan? Coba kalau Tuhan punya kasih karena udah diampuni, kurang ajar kamu begini, udah. Nah, cilakalah kita. Puji Tuhan ya. Tidakkah itu membuat kita bersyukur? Saudara, saya mau terus terang ingatkan saudara jangan lupa ya. Seumur hidup nggak boleh lupa. Nggak boleh lupa apa? Jangan lupa pertama kali saudara bertobat terima Yesus juru selamat pribadi. Sekarang mau saudara mau jadi bos, mau jadi orang kaya, mau jadi apa, mau jadi pendeta, jadi majelis, jangan lupa pertobatan saudara. Karena begitu saudara lupa, berarti saudara lupa kebaikan Tuhan, saudara lupa kasih Tuhan, saudara lupa saudara bisa jadi anak Tuhan itu karena semata-mata karena anugerah, bukan dengan Efesus ya, bukan karena anugerah Tuhan aja. Efesus 2 kan 8-10 karena anugerah. Jangan lupa, yang lain saudara boleh lupa, tapi satu. Karena begitu saudara tidak lupa bahwa saudara pertama kali bisa bertobat terima Yesus juru selamat pribadi, dan itu bukan satu kebetulan, tapi karena kasih Tuhan, kasih meskipun itu yang bekerja hati saudara. Ketika saudara ingat terus, maka hati saudara akan dibakar oleh api Roh Kudus. Makin hari, makin mengingat kasih Tuhan dan kebaikan. Begitu saudara lupa, ya udah bubar saudara. Saudara dengar apa? Khotbah di YouTube. Ini. Kok jadi kayak gini noh? Saya di gereja nggak diajarin gini. Kok jadi begini nih? Umpamanya soal perpuluhan. Ya, kalau kita perpuluhan, berapapun yang kita dapat dari Tuhan, 10% milik Tuhan. Kalau ambil itu namanya mencuri milik Tuhan. Kok sekarang jadi terbalik ya? Ya. Dan terbalik apa? Kalau saudara memberi kepada Tuhan, nanti Tuhan balas 10 kali. Saudara kasih 10 juta sama Tuhan, Tuhan balas sama kamu 10 juta. Nah, jadi Tuhan tuh jadi seperti orang mancing ikan ya. Dikasih kail yang bagus, nanti ikannya kan dapat banyak. Jadi kita kasih berbuat tuh bentuk apa? Bentuk kail. Kita mancing Tuhan. Aduh, kurang ajar banget ya. Masa mancing Tuhan, ya ilalah. Ya kan? Kelewatan kan?
Oh Tuhan, oh dipancing. Nih saya kasih ya Tuhan, saya kasih kamu 1 juta ya. Ingat Tuhan 10 juta balikin. Enak aja kamu ambil 1 juta. Aduh kurang ajar banget ya. Ramai. Kan firman Tuhan nggak ngajar begitu kan. Firman Tuhan mengajar bawalah persembahan perpuluhan lu ke dalam kemana? Ke rumah yatim piatu, ke rumah jompo, ke rumah mana? Ayo. Bawalah perpuluhan kemana? Perbendaharaan di mana? Di bank? Rumah Tuhan. Iya dong. Di sana emang perlu nggak yatim piatu, jompo dan sebagainya? Perlu apa nggak? Perlu. Tapi ingat, perpuluhan tetap bawa di rumah Tuhan. Mau kasih panti jompo dan sebagai membantu orang miskin, boleh-boleh aja. Tapi bukan dari uang perpuluhan. Perpuluhan adalah untuk Tuhan, bukan juga untuk pendeta. Kita diajarkan oleh pendeta Chow Sok Kwang, pendeta Chow Chube, diajar. Perpuluhan bawanya kemana? Ke gereja. Waktu saudara kata sasi itu diajarin kan, bawanya ke gereja kan. Bukan kan yang, aduh nggak usah lah, ngapain perpuluhan? Pendetanya udah kaya, loh kok kaya kok pendetanya kan? Lah kita tahu. Nah, gereja Tuhan membutuhkan segala sesuatu untuk semua lancarnya pekerjaan Tuhan di sini dan juga semua kegiatan di gereja ini untuk mengabarkan Injil kan. Saudara, saya kasih tahu saudara ya. Kami tuh bangun tuh sekolah iman dari nol, beli tanah. Ada satu pabrik mau bikin perumahan, nggak laku perumahannya, lalu ditawar. Sebenarnya bukan sekolah iman ditawarin. Waktu kami sekolahnya di mana? Di gereja. Nah karena sekolah minggu di Kerawang waktu itu memang banyak ya sebelum COVID itu ya. Jadi waktu kami bangun ruang belakang itu udah bentuknya kelas. Kelas aja, kelas seperti sekolahan. Padahal kita nggak ada rencana ya bangun sekolah. Tapi kenapa waktu bangun itu udah pikirannya itu sekolah. Kelas. Nah udah begitu muridnya tambah hari tambah banyak. Mau taruh di mana itu murid? Saya juga bingung, ya taruh kemana ya? Bagaimana ya kayak begitu ya? Nah lalu ada orang nawarin. Sebenarnya dia nawarinnya ke satu sekolah lain juga pinjam gedung gereja, tapi sekolah itu kepunyaan pribadi, bukan punyanya gereja. Tetangga dari GSRI punya pribadi. Dia bilang pinjem ya, ngomong Pak Ibu pendeta pinjem ya, ya mau sewa ya sewa lah. Tapi pendeta berkata saya tidak mau gereja bangun sekolah, saya nggak setuju. Ngurus gereja setengah mati, ngapain? Capek-capek, ya dong. Enakan gitu hari Senin libur. Coba kalau sekolah Senin, ilah upacara bendera semua mesti datang. Nah kan tambah kerjaan dong, tambah kerjaan kan. Dia nggak mau. Nah jadi ditawarnya harganya murah karena dia mesti bayar pribadi. Terus dia ngomong ke saya, semua mau nggak? Berapa? Sekian. Wih, mahal banget. Ya, tapi saya ingat, apa salahnya saya doain dulu. Kami doain. Lalu emang saya ngomong pada boksu, ya karena beban ini memang dari hati saya yang paling dalam. Karena saya ngajar remaja pemuda saya waktu layani Kerawang, saya ngajar sekolah minggu. Mati-matian ngajar, lalu remaja udah naik remaja, saya ngajar remaja lagi, pemuda saya ngajar. Aduh, saya suka sedih ya. Udah sampai ke remaja tuh, udah sampai pemuda, hilang tuh, hilang, susah. Ya ketemu saya kan seminggu sekali, hilang tuh anak-anak hilang. Duh, gimana ya? Dengan berbagai upaya. Oh, cara begini kali. Oh, cara gini supaya anak nggak hilang ya. Tetap aja kayak begitu. Akhirnya dia bilang Tuhan. Udahlah saya mau bangun sekolah. Tiap hari dicecelin itu anak firman Tuhan. Devotional, chapel, KTB lah dan sebagainya. Apalagi sekarang mengintegrasikan pelajaran, setiap pelajaran kepada Alkitab. Jadi anak dari pagi sampai sore itu dengar firman Tuhan. Kan pelajarannya, kan diceritain sama gurunya firman Tuhan juga kan. Nah, aduh gimana ya? Ya udah doa. Dan mereka puji Tuhan pengurusnya setuju. Ya dah mau bangun sekolah ya kami dukung lah kayak begitu dukung. Ya udah mulai kumpulin uang. Aduh nggak banyak nih uangnya. Utang boleh nggak setahun tapi tanpa bunga kepada yang punya tanah. Ya udah boleh lah. Bilang kita kali awal.
Tuhan saya, pas setahun bayar sebidang. Udah gitu, mau lagi nggak? Mau. Beli lagi sebidang lagi, terus kan perumahan kan itu ya. Terus sedikit ya Pak Jim, saya tahu jelas itu sampai bisa beli. Lalu bangun, ya bangun. Nah itu juga sampai belasan M. Nah gereja kami saya akui bukan gereja yang besar ya. Ya sama tanah lebih dari 20 M. Uang dari mana? Uang dari mana? Dari Tuhan. Lewat siapa? Lewat jemaat yang memberikan persembahannya, yang memberikan perpuluhannya. Bukan itu aja kita. Tetangga gereja jual rumah, ya pasti tawarinnya ke kita kan. Aduh nggak punya uang, udah doa dulu sama Tuhan. Kasih tahu ya orang memberikan persembahan. Beli lagi, gedein sekolah, gedein juga gereja. Dari mana? Kalau bukan dari Tuhan. Kenapa? Tuhan pakai anak-anak Tuhan di gereja untuk dengan iman mempersembahkan perpuluhan mereka, persembahan mereka kepada Tuhan. Bukan aja orang kaya. Saya nggak terlalu ngarepin deh ya orang kaya ya. Ya, saya nggak. Dan bukan acara pinjem bank, pinjem uangnya orang kaya. Enggak, saya nggak mau. Tapi semua menyeluruh jemaat belajar memberikan perpuluhan, belajar memberikan persembahan. Sehingga apa saudara? Pekerjaan Tuhan makin lama makin luas ya. Maka tadi saya bilang, kalau saudara pulang ke surga bawa apa nih? Bawa apa kira-kira ini? Saudara yang aktivis di gereja, kalau pulang ke surga bawa apa coba kira-kira? Nah ini waktu kita dalam dunia ini, kita membawa persembahan kita, merupakan pelayanan kita, sehingga pekerjaan Tuhan makin lama makin luas dan banyak orang bisa bertobat. Tapi kalau saudara mancing Tuhan tidak memberikan perpuluhannya, ya bagaimana dong? Bagaimana gitu bisa maju? Sejak semua kegiatan kan udah stop. Ya habis bagaimana? Nah, jadi saudara tahu sekarang ya, kalau pulang ke surga bawa apa kira-kira? Membawa hati kita yang mau dipakai Tuhan menjadi berkat waktu kita setia memberikan perpuluhan kita kepada Tuhan. Saudara, Maria bukan orang kaya. Hidupnya begitu sederhana. Tapi sini kita melihat Tuhan tolong dia. Tuhan pimpin dia karena hatinya penuh rasa syukur. Dan rasa syukur yang terutama ketika dia bersyukur, Tuhan pilih aku jadi anaknya, kata Pak Yusuf Roni. Tuhan pilih aku sehingga aku bisa duduk di ujung kaki dengar firman Tuhan. Aku percaya Tuhan. Tuhan memberkati aku, maka aku harus menjadi saluran berkat kepada orang lain supaya terus ngalir. Terus ngalir, terus ngalir. Itu berkat Tuhan. Dengan kesetiaan kita memberikan perpuluhan. Karena Tuhan janji apa dan perpuluhan itu Tuhan akan buka apa? Tuhan buka apa? Ya, kalau kita ya jendela itu saja. Mencurahkan berkat sampai kita tidak ada tempat untuk menampungnya. Kenapa kita tidak mau back to the Bible? Balik lagi. Jangan suka dengar yang macam-macam saudara. Sehingga ketika saudara dengar macam-macam iman saudara jadi goncang, tidak lagi punya bersyukur. Saya tahu pada hari ini saudara datang hadir kebaktian pagi ini. Saya tahu itu bukan satu kebetulan. Tuhan menggerakkan saudara untuk hadir dalam kebaktian pada pagi ini. Karena Tuhan mau curahkan berkatnya yang berlimpah buat saudara. Ketika saudara punya hati yang lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan, saudara menjadi bahagia dan saudara dipuaskan. Bagaimana dengan saudara? Amin. Mari kita berdoa. Semua berdiam diri di hadapan Tuhan. Periksa hati kita. Masihkah kita beriman padanya? Dan kalau mengaku beriman, masihkah kita bersyukur? Bersyukur bukan hanya keluar dari mulut saja, keluar dari hati. Dan itu berupa satu tindakan.
menjadi perilaku yang sungguh mengasihi Tuhan di kayu salib, sehingga kita tahu hidup kita tidak sia-sia. Waktu kita dipanggil Tuhan menghadap hadirat Tuhan, kita tahu kita tidak malu karena Tuhan sediakan akan semua buat kita. Tuhan bawa hati kita kepada Dia, dan kita membawa persembahan kita di hati yang bersyukur. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk berkat yang rohani Kau berikan pada kami. Terima kasih Tuhan, hari ini kami tahu bukan satu kebetulan kami hadir di gereja GSRI Sunter ini, karena Engkau mau berfirman pada kami, Engkau mau menegur kami, Engkau mau mengajar kami. Untuk kami belajar bersyukur, beriman kepadamu, walaupun banyak hal yang kami alami hidup ini tidak sesuai kehendak hati kami, tapi kehendak-Mu. Karena segala sesuatu itu baik adanya, yaitu Engkau masih memberikan kami hidup dalam dunia entah berapa lama. Tapi Tuhan, kami mulai hari ini kami mau bekerja buat Tuhan. Tenaga, pikiran, bahkan uang kami, itu persembahan perpuluhan, persembahan di dalam gereja ini yang kami mau berikan untuk menyenangkan akan hati. Maria telah memberikan yang terbaik, setengah liter minyak narwastu, sehingga seluruh ruangan begitu wangi, karena dia tuangkan semua ini tanpa perhitungan apa-apa, yaitu untuk Tuhan Yesus, siram ke kaki Tuhan Yesus. Jika banyak orang menikmati akan harumnya minyak narwastu yang Maria persembahkan. Tuhan, kami mau seperti anak-Mu Maria. Pakailah kami Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Pekerjaan Tuhan dalam gereja ini biar terus berkembang. Ketika Tuhan mau pakai persembahan kami, perpuluhan kami untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk semua anugerah-Mu ini. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, sebelum selesai kita nyanyi satu lagu ya. Semua baik. Apa yang Tuhan perbuat itu semua baik. Lagu Semua Ini Baik dikarang oleh seorang bernama Budi, seorang remaja di kota kecil di Jawa Tengah. Budi ini memang senang sekali nyanyi, senang ngarang lagu, karena dia mau mengajarkan pada anak-anak sekolah minggu. Dan dia udah dewasa, dia mau menikah dengan temannya di gereja, tapi orang tua daripada wanita ini menolak karena dia orang miskin, gak boleh kawin sama anak saya. Budi ini dan wanita itu kemudian berjuang mati-matian berdoa pada Tuhan. Akhirnya Tuhan jodohkan juga mereka. Dan setelah menikah, mereka bekerja berdua, lalu kemudian melahirkan seorang anak. Anak ini tunarungu. Sepatah kata pun Budi tidak pernah berkata, Tuhan, saya aktif di gereja, saya melayani Tuhan, kenapa anak saya tunarungu? Begitu lahir udah tunarungu, berarti gak bisa diobatin lagi. Bukan itu saja, tetapi Budi menderita sakit jantung. Sakit jantung sehingga dia harus berhenti kerja. Istrinya kerja di luar kota dan jarang pulang. Dia tinggal sama mamanya urus dia baik-baik. Ketika istrinya beberapa bulan baru pulang, dia lihat suaminya makin lama makin kurus karena sakit jantung. Makin lama makin kurus. Terakhir itu dia ketemu istri, dia berkata, mungkin umur saya nggak lama, tetapi saya memberikan warisan kepada kamu dan anak kita. Apa itu? Kata istrinya. Apa itu? Kamu mau berikan pada kami apa itu? Kamu tidak bekerja, kamu penyakit cukup berat, mau berikan warisan apa? Mana ada uang? Budi berkata, saya tidak banyak uang. Saya memberikan satu warisan kepada kamu, pada anak kita yang masih kecil. Itu apa? Yesus, nama Yesus. Yesus yang baik. Istrinya kaget.
Yesus baik. Ya. Yesus baik dengan keadaan kita begini. Budi berkata, ya, dengan keadaan kita begini. Punya anak tunarungu, saya sakit jantung, gak ada uang tuh. Waktu itu belum ada BPJS ya, gak bisa berobat. Yesus tetap baik. Ya, warisan inilah satu-satunya saya berikan kepada kamu dan anak kita. Tolong kamu ajarin anak kita. Dalam situasi apapun, Yesus baik. Kemudian Budi meninggal. Tapi 6 tahun kemudian, Tuhan memang gak pernah utang ya. 6 tahun kemudian, ada teman yang pernah merantau ke Jakarta. Mereka membuat album kurang 1 lagu. Mereka, oh iya, Budi tuh di Jawa Tengah tuh, itu pinter ngarang lagu itu ya. Terus mereka ingat, oh iya lagunya 1. Iya lagunya nih. Ya udah, kita ajarin aja. Semua itu baik. Lalu kemudian lagu itu menjadi viral sampai sekarang, bukan? Waktu kita keadaan susah, biar kita bisa nyanyi, Yesus tuh semua itu baik. Karena Yesus tuh baik. Waktu kita ada berduka, waktu kita ada masalah, maka tadi saya bilang jangan lupa. Tuhan memberikan kita kasih, itu kasih walaupun meskipun. Karena Tuhan sangat baik kepada kita. Semua itu baik. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Apa yang telah kau berdoa sambil menyanyi dalam hati, berdoa. Semua itu baik karena Tuhan itu baik. Dan Tuhan memakai saudara juga nyatakan kasih Tuhan kebaikan kepada banyak orang melayani. Kita pulang ke surga, kita tidak mau sesuatu yang tidak bisa. Indah telah kau siapkan bagi masa depanku. Kau jadikan hidupku berarti. Pianis tetap memainkan lagu ini. Mari kita semua tunduk kepala, kita berdoa.
Butuhkah saudara rindu hidup kita menjadi berarti untuk kita pulang ke sorga, dan suatu arti yang kita berikan, kita nyatakan kepada Tuhan yang membuat hati Tuhan bergetar. Karena Dia begitu berkenan dengan hidup saudara. Maka saudara demikian pun ada banyak godaan pencobaan, ada banyak gangguan yang mau mencoba kita untuk tidak bersyukur, untuk kita tidak beriman. Tapi Tuhan ada bersama dengan saudara. Dimanapun saudara pergi, Dia ada. Dan Dia ingin saudara juga hidup saudara berarti. Ketika kita menyerahkan hidup di dalam tangan Tuhan, back to the Bible, kembali lagi pada firman Tuhan, memberikan yang terbaik buat Tuhan dan mengasihi Tuhan. Karena kasih yang Tuhan berikan, kasih walaupun. Kita belajar untuk juga mengasihi Tuhan dengan kasih seperti itu. Karena ini yang menyenangkan hati Tuhan. Semua berdiam diri, berdoa. Siapa saudara yang bergerak mau berdoa? Hari ini juga Roh Kudus bekerja menjadi saudara, jangan keraskan hati saudara. Silakan saudara berdoa dengan suara yang keras. Kami akan dukung saudara sebagai feedback daripada firman Tuhan. Ya, silakan saudara berdoa. Ada lagi saudara? Kita jangan buang waktu, silakan dia berdoa. Kami dukung doa saudara. Kalau hari ini Roh Kudus bekerja dengan saudara, jangan keraskan hati saudara. Hidup kita berarti karena Tuhan sayang pada kita. Dan kita belajar sayang sama Tuhan. Dan kita melihat bahwa semua itu baik. Apapun kita tetap setia pada Tuhan. Silakan saudara berdoa. Tolong Tuhan. Tolong Tuhan. Ya Tuhan. Tolong Tuhan. Ampuni Tuhan. Tolong Tuhan. Ya Tuhan, kasihan Tuhan. Tolong. Tuhan tolong. Kasih Tuhan.
Tuhan tolong. Tolong. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan, Kau sudah dengar doa kami. Kasihanilah gereja ini Tuhan. Tolonglah Tuhan, Kau menjadi gembala di dalam gereja ini. Biar Kau pimpin gereja ini. Boleh berjalan berganting tangan bersama Engkau sampai ketemu Engkau di sorga. Dan gereja dapat dipakai Tuhan menjadi berkat yang luar biasa bagi masyarakat sekitar ini, maupun bagi keluarga dari anak-anak. Terpujilah akan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, hidup kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Tuhan Yesus berkati.